Kalau kita lihat belanja untuk IKN meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 5,5 naik ke 27 dan tahun ini 39,8 ada di dalam APBN kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hingga April 2024 baru mencapai 4,8 triliun rupiah. Angka ini hanya 12,1% dari total pagu anggaran sebesar 39,8 triliun rupiah yang dialokasikan untuk tahun ini. Untuk anggaran IKN, totalnya 39,8 triliun rupiah, namun realisasi baru 4,8 triliun rupiah atau 12,1%. Terutama untuk infrastruktur, pagunya 36,5 triliun rupiah, realisasinya 2,8 triliun rupiah, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta Pusat, Senin 27 Mei. Sri Mulyani merinci, total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN dari 2022 hingga 2024 diperkirakan mencapai 72,3 triliun rupiah. Belanja IKN meningkat dari tahun ke tahun, dari 5,5 triliun rupiah pada 2022, naik ke 27 triliun rupiah, dan tahun ini 39,8 triliun rupiah, jelasnya. Pada tahun ini, realisasi untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKN sebesar 2,8 triliun rupiah per April 2024 digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kementerian Koordinator, dan kementerian lainnya serta gedung Otorita IKN, OIKN. Selain itu, anggaran juga disalurkan untuk pembangunan Tower Rusun ASN dan Pertahanan Keamanan, Hankam, Rumah Tapak Menteri, Rumah Sakit IKN, Jalan Tol IKN, Jalan dan Jembatan IKN, serta Bandara VVIP. Anggaran tersebut juga digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoy, Embung Kip, kawasan inti pusat pemerintahan, dan pengendalian banjir IKN. Untuk non-infrastruktur, realisasinya 2 triliun rupiah dari 3,2 triliun rupiah. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, promosi, publikasi, sosialisasi, rekomendasi, dukungan Polri, dan operasional IKN, tambah Sri Mulyani. Untuk anggaran IKN, anggarannya 39,8 triliun, tapi realisasi 4,8 triliun, jadi baru 12,1%. Terutama untuk infrastruktur, itu 2,8, pagunya cukup besar, 36,5, dan ini yang sekarang sedang dilakukan dari mulai gedung di kawasan Istana, kawasan Kemenko, dan kementerian lain, gedung OIKN, juga tower dari Rusun ASN, untuk Hankam, rumah tapak dari Menteri, dan rumah sakit IKN. Untuk pembangunan jalan tol IKN dan jembatan IKN serta bandara VVIP, serta penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoy, ini untuk suplai air dan pengendalian banjir IKN. Untuk non-infrastructure ada 2 triliun dari 3,2 triliun, jadi sudah cukup banyak yang dilakukan dari mulai perencanaan, koordinasi, promosi, publikasi, sosialisasi, rekomendasi, pemetaan, dukungan pengamanan Polri, dan lain-lain. Kalau kita lihat belanja untuk IKN meningkat
dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 5,5 naik ke 27 dan tahun ini 39,8 ada di dalam APBN kita. Pemerintah menggelontorkan sejumlah fasilitas untuk menstimulasi kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara. Serangkaian insentif terbaik di Indonesia, termasuk Super Tax Insentif berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor, dan pengurangan pajak untuk kegiatan RD, telah disiapkan untuk mempercepat pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dengan kemudahan ini, OIKN berharap pembangunan IKN berjalan cepat dan berkelanjutan hingga 2045. IKN akan diwujudkan sebagai kota futuristik dengan prospek bisnis berkelas global. Hanya 20% dari total anggaran IKN yang akan dibiayai oleh APBN. Sisanya adalah partisipasi swasta meliputi investasi langsung, Public-Private Partnership, PPP, pembiayaan kreatif seperti crowdfunding, carbon trading, filantropi, dan lainnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, BKF, Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan bahwa pemberian insentif pajak untuk pembangunan IKN tidak akan mengganggu basis penerimaan yang sudah ada. Insentif tersebut utamanya diberikan untuk menarik lebih banyak pihak swasta berinvestasi di IKN, katanya. Terkait dengan insentif pajak untuk pembangunan IKN, untuk bisnis yang ada di IKN. Bagaimana dampak potensial loss penerimaan dari berbagai kebijakan diskon pajak tersebut. Tujuan pembangunan IKN itu sendiri jelas adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, sehingga kita harapkan lebih mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Lalu yang kedua, pembangunan IKN ini dilakukan secara bertahap dan ditopang pendanaannya itu tidak hanya dari APBN, bahkan nanti akan lebih besar, terutama dari KPBU dan juga peran swasta. Nah, dalam hal mendorong peran swasta ini, memang pemerintah menyiapkan insentif perpajakannya ini diatur di dalam PP 12 2023, lalu diatur lagi dengan PMK 28 2024. Prinsipnya adalah kita ingin melihat penanaman modal yang baru di IKN, lalu juga menumbuhkan crowd in, jadi menarik lagi investasi yang lain ke dalam IKN. Tetapi prinsip yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian insentif ini tidak akan menggerus existing basis penerimaan kita. Pemerintah terus mengupayakan agar lebih banyak investor tertarik untuk menanamkan modal di IKN. Dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan optimal, sehingga mencapai target sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelas dunia. Kita udah sampai ke IKN, sama Pak Bambang, sama tentu dengan perkembangan ini, pemerintah Indonesia optimis bahwa IKN Nusantara akan menjadi magnet investasi global, menawarkan peluang besar bagi para investor untuk berkontribusi dalam pembangunan kota pintar yang ramah lingkungan.
seperti yang diminta oleh Bapak Presiden, percepatan pembangunan IKN harus terus didorong, di mana membawa investor dari berbagai negara itu dipentingkan. Dan IKN menjadi hal yang sangat penting, apalagi Presiden sudah memutuskan akan pindah ke sini, jadi percepatan harus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat memang bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting. Ini sesuatu yang memang kita harapkan adanya pembangunan investasi dari teman-teman sahabat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di situ. Terima kasih kepada Pak Bambang, terima kasih kepada teman-teman yang bekerja 36 jam. Saya rasa BUMN terus bekerja sesuai dengan penugasan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan construction yang di bawah BUMN, kita harus apresiasi mereka. Tanpa mengeluh, kerja keras, karena memang kita adalah perusahaan yang dimiliki negara, kita kasih lihat bagaimana komitmen kita kepada bangsa kita. I just want to say thank you, Excellency, for giving me the chance. Thank you for the visit. And I hope that one day we participate and contribute to this amazing achievement that you all have.